90.000, tetapi dengan broker dan sebagainya itu dipotong 10.000. Kemudian untuk dikitir atau apa namanya giring itu adalah yang keterima itu 70.000. Nah itu coba bayangkan, hari ini masih ada harga yang 70.000. Ya, di Leweng saja mungkin di balik gunung kencana itu sudah sedemikian itu harganya. Nah ini sudah menjadi sebuah pertanyaan harusnya, gitu kan? Kemudian kita ke sini, ke arah sini, yaitu daerah Kemiri misalkan, pada tahun 2007 ya itu ada PLTU. PLTU itu di sana sudah membebaskan tanah yaitu 200 sampai 250.000. Ya, sekarang hanya dihargai 50.000. Coba silakan pikirkan oleh orang-orang yang punya pikiran waras. Tahun 2007, sekarang sudah hampir 20 tahun, harganya malah 50.000. Kemudian keronjo misalkan, yang tadinya NJOP-nya itu adalah 100.000, lalu kemudian turun menjadi 50.000. Ini ada apa? Belum ke sini, ke Tenara itu hanya 30.000 dan seterusnya. Tambah murah. Apa kemudian kita harus diam? Nah ini persoalannya buat kita tentu. Maka saya mengusulkan untuk direkomendasikan. Ini persoalan yang menyangkut pada tekanan-tekanan, ini juga terjadi. Ya, ini terjadi pada ponakan saya. Kenapa? Orang jualan gitu kan, dia punya uang, dia bisa apa saja dengan uangnya itu tanpa kemudian dimodali dengan kemampuannya untuk mengelola uang. Mending kalau dia punya skill, punya kemampuan, punya apa namanya entrepreneur, tapi yang namanya uang ya sudah. Harga yang 50.000 kemudian harus beli misalkan di PIK itu paling hanya dapat apa? Iya, setengah meter juga nggak dapat kan? Ya, karena harganya sudah 30-an juta 1 meternya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengusulkan, saya ingin mengusulkan bahwa LKKS sudah sangat pantas untuk menolak PIK buat. Karena ini berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat Pantura yang kemudian nanti akan menjadi ledakan kemiskinan. Saya kira itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi tambahan bahwa di sini kita LKKS untuk membantu masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah-masalah sosial di Provinsi Banten, terutama terkait dengan proyek PIK 2. Kita bisa memberikan sebuah atau berstatement di media sosial, medsos apapun, karena ini sudah menjadi atau akan menjadi ledakan kemiskinan di daerah Pantura. Dan yang kedua yaitu LKKS, yaitu menolak proyek PIK 2 karena ini akan menimbulkan masalah-masalah yang sangat krusial di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah hasil kerja sidang komisi M dapat disetujui? Terima kasih. Tambahan saja atas nama LKKS Kabupaten Tangerang, mohon hasil sidang ini bisa disampaikan ke LKKS Kabupaten. Siap, ya. Kita turun ke pantai. Pelaksanaan Rakerda 1 LKKS Provinsi Banten sudah terlaksana dengan baik, aman, tidak ada suatu hambatan apapun. Ini atas kerja rasa tanggung jawab terutama yang hadir ini menunjukkan atas komitmen kita sebagai pengurus meninggalkan aktivitas dari rumah sampai bisa hadir. Sebetulnya yang hadir ini orang hebat-hebat semua nih, yang ahli dalam pemikir dan memiliki wawasan ilmu di bidang sosial. Saya terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya, sehingga penyusunan program tadi sudah dibacakan bagus sekali dan tidak banyak dirubah-rubah, kecuali ada pengurangan sedikit dan penambahan.
Yang menarik adalah tentang masalah PIK 2. Supaya rekomendasi ditambah satu nomor lagi bahwa LKKS Provinsi Banten menolak PIK 2 PSN karena akan menambah menyengsarakan rakyat Provinsi Banten, bukan menambahi kebahagiaan. Sedangkan komitmen kepala daerah ingin warganya bahagia, apalagi kalau Kabupaten Serang itu ya, Kabupaten Serang bahagia, sementara nanti rakyat Panturanya sengsara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar adalah dipelihara dan ditanggung oleh negara. Termasuk adalah kekayaan alam, bumi, laut dan udara adalah untuk dimanfaatkan dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Nah, inilah yang menjadikan dasar, insya Allah. Mudah-mudahan, karena dari ormas-ormas yang lainnya banyak menolak, MUI saja menolak, MUI pusat menolak, provinsi menolak, rekomendasinya boleh-boleh ya, Pak Anwar, Muhammadiyah dan yang lain-lainnya ya otomatis, apalagi LKKS yang menyangkut dengan kesejahteraan sosial. Yang kedua, ini pelaksanaan rakerda ini alhamdulillah tidak kekurangan konsumsi, tidak kekurangan, bahkan tadi dan insya Allah pulangnya ada uang bensin. Nah, kan berapanya? Kuenya berlimpah. Nah, tapi harus kita ketahui anggarannya yang tercatat 21 tidak tercatat lebih dari program berikutnya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisional karena cuma program jangan dikurangi terus saja. Siapa tahu program yang baik kita jual, kita kirim dan desa ke perusahaan dan sebagainya, bisa nggak membiayai supaya kesehatan. Soalnya saya yakin jalan karena kita punya program bagus yang ada bagi Eka yang sudah. Jadi tidak mengandalkan bantuan hibah pemerintah saja, tetapi dari manapun yang penting halal dan sah. Namanya ya koordinasi ya, organisasi koordinasi. Kita bisa menjual program, mudah-mudahan sisa umur kita ini, terutama yang sudah pensiun, bisa bermanfaat untuk kepentingan umat, sehingga kita meninggal dunia pun dengan keadaan husnul khotimah sampai jaya. Terima kasih. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Rakerda 1 LKKS Provinsi Banten dinyatakan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya LKKS ini sangat luar biasa. Di akhir rekomendasinya menyikapi tentang PIK 2 yang sekarang sedang hangat-hangatnya ditolak oleh masyarakat umum. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa, dan insya Allah kita harus bukan hanya konsep, tapi harus bergabung dengan yang lain untuk sama-sama berjuang agar bisa disetujui oleh pimpinan pusat bahwa PIK 2 harga mati harus ditolak. Ya, kita ini adalah lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang tentunya akan berpikir untuk kemaslahatan umat. PIK 2 ini adalah program pembangunan yang dianggap oleh masyarakat sangat meresahkan dan sangat merugikan tentunya. Kita akan melihat bagaimana ke depan di wilayah tersebut akan terjadi ledakan kemiskinan ketika pembangunan itu diteruskan. Bagaimana masyarakat tidak dihargai oleh pembangunan itu, bahkan bukan hanya tidak dihargai, bahkan dilecehkan dengan perilaku pembangunan tersebut. Sehingga kami dari LKKS Provinsi Banten sangat menolak dengan program kegiatan tersebut. Alhamdulillah Pak, kita setelah mengadakan rakerda yang pertama, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial ini merupakan lembaga yang benar-benar menolak tentang adanya PIK 2.
Karena apa? Karena kita memikirkan bagaimana kehidupan mereka, baik yang sudah dibeli tanahnya ataupun yang sudah belum dibeli, kita memikirkan mereka karena akan menyengsarakan mereka ke depan. Kita sebagai lembaga koordinasi sosial mungkin lebih peka lagi untuk menolak hal ini, karena kami dengan adanya lembaga ini adalah merupakan lembaga yang memikirkan kesejahteraan sosial di masa depan mereka-mereka yang hidup akan sengsara ketika PIK 2 dilaksanakan. Oleh karena itu, kami dari LKKS Banten menolak dengan keras bahwa PIK 2 tidak dilaksanakan di wilayah Banten. Karena wilayah Banten menginginkan masyarakatnya, umumnya seluruh masyarakat Banten, dan khususnya kabupaten dan kota yang ada di wilayah, semuanya harus hidup layak dan harus hidup bahagia di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, kami setelah menghasilkan dari 1 poin Rakerda LKKS ini, salah satunya poin adalah menolak PIK 2 yang akan dilaksanakan di daerah atau di wilayah Banten ini. Mungkin itu adalah merupakan salah satu program kami dari LKKS yang menurut masyarakat Banten adalah semuanya kami mendengar dan meneliti, mendengarkan dari mereka semuanya menolak ketika PIK 2 dilaksanakan di wilayah Banten. Oleh karena itu ditegaskan lagi oleh LKKS bahwa kami pun sebagai lembaga yang baru dilantik bulan Desember kemarin, tanggal 12 Desember, menghasilkan dalam Rakerda untuk menolak PIK 2. Itu aja, mungkin mudah-mudahan dengan adanya program dan penolakan kami dari LKKS mengenai PIK 2, mudah-mudahan Allah juga memudahkan dan melancarkan sehingga menggagalkan proyek PIK 2 yang ada di wilayah Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.